Baik, selamat pagi. Pagi. Kalau saya sampaikan salam nasional, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya begitu. Jadi besok-besok ada yang datang dari salam begitu atau Bapak Presiden datang, kita jawab rame-rame. Nanti orang pikir ini bukan warga Indonesia nih, gubernurnya jangan-jangan warga negara Australia nanti. Kalau yang keduanya, ini dua salam yang rada susah saya lihat bagi kalian semua ini orang NTT. Yang kedua saya bilang Om Swastiastu, jawabnya Om Swastiastu. Coba kita ulang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pintar itu. Nanti kalau tutupnya Om Santi 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 Om. Santinya 3 kali. Wah, itu ulang. Om Santi 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 Om. Coba sekali lagi. Om Santi 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 Om. Itu 2 saja yang susah. Yang lainnya gampang. Salve semua. Salam kebajikan sama. Namo budaya, jawabnya juga Namo budaya. Ya. Terus salam-salam nasional supaya terlihat bahwa kita adalah anak-anak dari Sumba atau anak-anak dari Sumba Barat Daya, warga negara Indonesia yang punya kemampuan memberikan salam-salam nasional. Pesan keragaman itu kita akui sebagai bagian tak terpisahkan. Baik, yang saya hormati Ketua Yayasan Tunas Timur, Bapak Dr. Soleman Lededapa, bersama Ketua Penyantun Bapak Gideon Biliora, seluruh yang tergabung di dalam Yayasan Tunas Timur, para guru, orang tua, siswa, anak-anakku yang saya cintai. Pagi hari ini saya hadir dengan Bupati Sumba Barat Daya. Kami datang di sini menemui Bapak Ibu dan anak-anak semua untuk undangan yang diberikan kepada kami bersama seluruh rombongan yang hadir lengkap. Bupati dengan sekda sekaligus urusan rumah tangga hadir semua seluruh. Karena itu kita bersyukur buat pagi yang indah ini, pagi hari Minggu, hari pertama yang sangat bahagia di dalam minggu ini. Terima kasih buat semua undangan. Terima kasih buat semua yang hadir pada kesempatan ini. Para yang terhormat semua, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, para pejabat sipil, militer, Polri yang hadir pada acara yang luar biasa ini. Saya selalu setiap hari pasti ada acara, termasuk hari Minggu. Karena itu sejak jadi gubernur hampir tidak beristirahat. Mudah-mudahan tahun depan tanggal 5 September saya akan selesai dan saya akan beristirahat. Karena itu saya mau istirahat cukup panjang karena saya capek sekali. Saya hadir di sini untuk memenuhi undangan Bapak Dr. Soleman Lededapa. Ini saya terpanggil hadir karena begitu provokasi yang luar biasa dari Bapak Soleman ini. SLD GBY. Nah, 2 orang ini provokasi saya betul. Saya bilang hari Minggu itu saya harus pulang. Dalam kunjungan kerja saya, Jumat tidak ada gubernur kunjungan kerja 3 hari berturut-turut di satu kabupaten. Jumat sudah datang, bawa keliling seluruh ini daerah ini. Sabtu keliling lagi. Minggu mau pulang pun tidak boleh lagi. Tetap harus kerja di Sumba Barat Daya. Luar biasa Sumba Barat Daya. Dan tentunya apa yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan Tunas Timur, Bapak Dr. Soleman Lededapa, bahwa memang pendidikan adalah kunci bagaimana seorang manusia bisa
mampu meng-create dirinya, mampu mengusahakan dirinya untuk menjadi manusia unggul. Pendidikan tentunya di dalam manajemen negara itu dikenal pendidikan dimasuk dalam indeks pembangunan manusia. Dari 3 kriteria itu pendidikan salah satu. Ada ekonomi, ada kesehatan. Tapi tetap dari pendidikan itu menjadi kunci untuk analisis semua hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti saya buka pelan-pelan. Tadi Dr. Soleman Lededapa katakan bahwa orang bodoh tidak masuk surga. Betul tidak? Setuju tidak? Nah, ada yang bilang setuju, ada yang tidak setuju. Saya tahu pasti ada yang juga tidak setuju. Begitu toh? Ada juga yang tidak setuju toh? Ada juga yang tidak setuju. Saya buka supaya kita tahu betul setuju atau tidak. Jadi Yesus bilang begini, hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang pergi ke ladang, lalu menemukan harta karun di ladang itu, dan dia pulang menjual hartanya, seluruh hartanya dijual, dan kembali membeli ladang itu. Coba saya mau tanya, kira-kira orang yang pergi di ladang, lihat-lihat ladang langsung tahu harta karun itu orang pintar apa bodoh? Orang yang pergi ladang kosong di sana, lihat tanah kosong saja, tiba-tiba dia lihat baru dia bilang, ini harta banyak di sini. Itu orang pintar apa bodoh? Menarik buat saya. Itulah kita punya. Memang kita harus mulai berjuang mati hidup. Ulang lagi. Kalau ada lahan kosong, ada emas di bawah yang tidak terlihat, di dalamnya sekitar 200 meter di dalam tanah itu. Kalau orang datang di situ, kalau dia bodoh bisa lihat emas di bawah atau tidak? Tidak. Kalau itu harta karun atau bukan? Harta karun, betul. Jadi kalau orang yang bisa lihat harta karun di bawah tanah itu orang pintar atau bodoh? Bagus itu. Sudah mulai sampai di mereka itu. Sudah pelan-pelan sudah mau sampai itu. Jadi kalau orang pintar dia bisa lihat yang tersimpan di bawah tanah 100 meter di bawah tanah itu bisa lihat, itu orang pintar apa bodoh? Pintar. Sekarang kita balik lagi tadi Yesus bilang, hal kerajaan surga seperti seseorang yang pergi ke ladang dan menemukan harta karun, dan dia kembali jual seluruh hartanya dan kembali beli itu ladang kosong itu. Tandanya dia bodoh atau pintar? Pintar. Jadi yang masuk surga itu hanya pintar saja, kalau bodoh susah. Karena itu memang harus dibangun supaya pintar itu bukan anak sekolah saja. Banyak antara kita bilang, karena tidak bisa baca tulis jadi saya bodoh. Tidak. Pintar itu dia bisa mengambil keputusan tepat. Seperti dokter Cornelis Kodemete. Ini dokter. Kalau kita sakit pergi dokter, sakitnya dikasih obat jantung, mati. Kenapa dokternya bodoh? Seharusnya sakit saya minum obat banyak kali sakit jantung. Jantung tidak bermasalah, jadi masalah besar gara-gara dikasih obat itu. Nah, itu tandanya seperti itu. Nah, inilah kenapa pendidikan itu dibutuhkan. Jadi pendidikan itu orang punya pengetahuan. Pengetahuan itu datang dari formal sekolah seperti Pak Soleman dari Dapa buat dan teman-teman semua buat. Juga dalam pertemuan kita informali, pertemuan kita sehari-hari, pertemuan dengan kepala desa, pertemuan dengan guru SD, pertemuan dengan pendeta, pertemuan dengan pastor, pertemuan dengan menteri, pertemuan dengan kepala puskesmas, itu memberikan pertemuan-pertemuan itu memberikan pengetahuan pada saat kita saling berdiskusi. Pertemuan dengan pendamping desa, pertemuan dengan pendamping petani di lapangan, bagaimana cara menanam yang baik, itu ilmu pengetahuan.
Jadi jangan ambil sama bahwa orang ilmu pengetahuan itu adalah orang yang pergi sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, lalu dia lebih pintar dari orang yang belajar menenun seperti ini. Ini orang pintar, bukan orang bodoh. Yang buat ini pasti orang pintar. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, kenapa? Karena kalau dia bilang tidak, bahwa ini orang bodoh, umpamanya yang bilang ini kepala dinas apa namanya pendidikan, coba berdiri Pak Linus, berdiri supaya orang lihat. Nah, umpama Pak Linus bilang saya tahu ini bikin orang bodoh, coba kita suruh dia bisa bikin begini tidak? Nah, pasti tidak bisa lah. Nanti orang bilang kau bodoh juga, jangan bilang kau bodoh, kau juga bodoh. Betul. Itulah maka saya selalu bilang, pintar dan bodoh itu bukan masalah kau bisa baca saja, tapi kau bisa bikin apa yang berguna bagi orang. Kecerdasan manusia ujung-ujungnya berguna buat dirinya dan berguna buat sesamanya. Itulah kecerdasan. Jadi kalau kita pintar baca tapi tidak ada guna buat diri, tidak ada guna buat sesama, nah itu bodoh. Jadi beda. Pintar itu beda dengan. Karena itu saya selalu bilang, pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, outputnya selalu satu. Kalau orang ini datang belajar di TK, SD, belajar pertama nanti diperkenalkan bagaimana cara membaca, cara mengenal huruf. Nah, kalau kami dulu di kampung sana, guru-guru itu kalau mau perkenalkan N kan susah. Lalu suruh tahu lidahnya tolong lidah di langit dari mulut, gini ya. Sudah habis, sudah semuanya bunyikan. Nah itu sudah menuju jadi R itu. Itu dulu, kalau sekarang tidak lagi, sudah cepat sekarang. Anak-anak sudah pintar sekali. Jadi sekolah formal memperkenalkan cara orang membaca. Lalu anak kalau baca sudah pintar, pulang di rumah pintar membaca, guru kasih nilai 10 atau 8 atau 9. Lalu bapaknya bilang begini, bapak mamanya, ayo sekolah anak pintar. Nah kita harus tanya, pintar apa? Pintar membaca. Nah, bagus, berarti satu sudah selesai. Pintar membaca. Lanjut, lama-lama dia membaca yang bagus, dia hafal teori-teori. Lalu kita tanya, dia gurunya kasih nilai, dosennya kasih nilai 8, 7, 9, 10. Lalu orang tuanya bilang, anak saya pintar luar biasa. Pintar apa? Pintar membaca dan ingat apa yang dia baca. Karena itu dia mengingat seluruh apapun yang dia baca, dia ingat semuanya. Itu berarti sudah pintar membaca, pintar mengingat. Belum cukup. Yang masalahnya kita punya sedunia pendidikan kita hanya sampai di 2 ini saja. Lalu dia keluar, dia tidak mampu mengerjakan apa yang dia baca dan dia ingat. Tidak bisa, dia tidak bisa. Contoh, SMK pertanian. Baca tentang bagaimana menanam jagung. Hafal cara menanam yang baik. Tidak pernah menanam. Dia tidak pernah menanam jagung. Tidak tahan panas matahari. Hujan datang lari masuk rumah. Kira-kira ini pertanian berhasil atau tidak? Tidak. Nah, itu berarti sekolahnya masih belum berhasil. Anak ini hanya bisa membaca dan mengingat, tapi kerja membuktikan apa yang dia baca dan dia ingat, dia tidak mampu. Nah, kita punya tantangan besar di situ dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan itu bukan cuma intellectual quotient saja, kecerdasan intelektual, tapi adversity quotient. Kecerdasan akan daya tahan terhadap tekanan. Jadi kalau orang-orang yang biasa pintar luar biasa, sekarang ini pintar luar biasa. Bahasa Inggris omong mati pun, bahasa kodi omong mati pun. Laura pun dia bisa walaupun lahir di kodi. Omong bajewa pun dia bisa walaupun lahir di kodi. Tapi tidak bisa kerja apa-apa. Ya, karena dia hanya bisa hafal saja. Omong-omong saja. Suruh kerja kena panas bangun lari, kena hujan lari. Binatang apa yang kalau hujan datang lari? Nah, jadi kalau yang kena hujan lari itu ke kambing semua itu. Mau seperti kambing? Nah, karena itu kalau hujan kita semua nih, bupati, kepala dinas,
Mau pergi kantor hujan, jalan. Terima kasih Tuhan sudah hujan turun, jalan pelan-pelan. Jangan lari, jalan pelan-pelan. Basah, ya biar saja, basah tidak mati. Manusia itu bahasa tidak mati, jalan pelan-pelan saja, nanti kering juga sambil mengajar, sambil kerja, lama-lama pakaian kering di badan. Betul atau tidak? Kenapa pakaian akan kering? Karena suhu tubuh manusia itu 36,5 derajat. Kira-kira begitu kalau sehat ya Pak Dokter ya. Jadi orang sehat itu 36 derajat, sehat, naik bagus sampai di 36,5, sehat luar biasa. Jadi kalau panas seperti itu, baju basah pun tanpa panas matahari pasti kering di badan, karena suhu manusia mampu membuktikan baju yang basah itu akan kering. Jadi jangan buru-buru. Kalau hujan, jalan pelan-pelan aja, jangan lari, jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan sambil bilang, Tuhan, hujan terima kasih, petani pun pasti hidup, sawah saya juga jadi, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Kalau banjir mati semua, cukup jangan terlalu banyak. Hujan 1 hari berhenti, 3 hari berhujan lagi. Nah, itu bagus. Itu orang-orang yang mengerti. Nah, karena itu memang di dalam membangun pendidikan, bukan saja gedungnya disiapkan, tapi guru-guru disiapkan lebih hebat. Saya pergi beberapa negara, mereka sekolahnya, maaf Pak SLD, sekolah mereka model seperti ini, pakai tenda begini. Tapi guru-guru yang mengajarnya hebat-hebat. Mereka punya buku-buku dari stensil kertas, disiapkan guru-guru terbaik. Jadi kalau tanya saya sebagai guru, saya mau sumbang yayasan ini hari ini, tapi saya mau bangun guru-guru. Nanti kalau mau bikin acara, bikin begini lagi. Saya hari ini sumbang 500 juta untuk membangun guru-guru. Jadi guru-guru, Amin. sekolah dulu. Dari Pak Soleman kirim mereka sekolah ke Pulau Jawa, sekolah ke luar negeri. Nah, 500 juta itu kalau kelola baik-baik dapat 5 guru itu. 5 guru yang luar biasa. Itu lebih hebat dari kita bangun gedung. Bangun gedung mewah. Tapi kalau orangnya itu tidak mengerti, semua hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Tidak. Tapi kalau begini saja, tapi kalau pintar-pintar orang datang dari luar, sampai kita pangku kaki saya lihat ini, siapa orang ini datang main-main di sini. Nah, begitu omong salah gitu, kau belajar dulu. Otakmu ini masih jauh sekali. Bagaimana kau hidup ini? Kau belum sampai kami. Nah, itu karena pendidikan itu peradaban, pengetahuan itu peradaban, dan pengetahuan yang menolong kita. Pengetahuan itu akan membuat kita peduli. Orang belajar pintar, otaknya bisa ngerti bagaimana peduli dengan orang. Orang belajar pintar bagaimana dia punya keberanian untuk mengambil sikap. Dan 3 hal ini hanya bisa buat manusia menjadi manusia yang unggul. Think, heart, and guts. Cerdas, peduli, berani. Kalau manusia pintar saja tapi kalau tidak peduli, itu bukan manusia, itu manusia tidak laku. Manusia peduli kalau tidak berani, ini lebih parah lagi. Tapi kalau orang Sumba itu orang berani semua, pegang-pegang parah semua begini. Yang penting jangan berani diambil orang punya barang saja. Itu tidak boleh ya. Kalau enggak nanti ditangkap, hukum bawa ke Nusa Kembangan. Sekarang gubernur yang sekarang kalau orang pencuri sapi, pencuri kambing, pencuri ternak dapat tangkap, hukum tinggi, bawa Nusa Kembangan. Tidak lihat siapapun di sana. Jadi tidak ada yang keluar dari penjara bikin pesta penyambutan, tidak ada. Jauh sekali pesta penyambutan tidak dapat. Jadi itu beda sekarang. Karena itu kita harus mulai. Pendidikan itu harus membuat orang cerdas untuk dia melakukan langkah-langkah inovasi. Contohnya, hari ini kita di Kodi. Tadi Kodi, sekarang Pak Bupati mendorong seluruh teman-teman di lapangan untuk tanam 36.000 hektar jagung. Betul ada belalang. Belalang ini karena kita bikin sendiri. Jadi biasanya saya bilang, nanti saya bilang seluruh Bupati Pulau Sumba ini untuk membuat perda dilarang menembak burung. Karena biasanya burung itu ditembak, burung semua mati, tidak ada yang makan belalang lagi. Nah, kecuali kita semua boleh makan belalang. Tapi kan Bapak Ibu tidak mau makan belalang. Nah, kami makan belalang, saya makan belalang. Kalau digoreng garing, saya makan. Saya bilang Pak Bupati, kalau banyak belalang saya mau beli. Karena itu proteinnya tinggi, sama kayak makan udang. Kamu kan bapak-bapak, ibu, semua orang Sumba kan tidak mau, makanya babi saja. Kalau belalang tidak mau mereka. Kalau saya hobi sampirin. Kalau belalang digoreng garing, nah, itu enak betul.
taruh sedikit, mixing dikit, wah itu makan tutup mata itu. Kalau Bapak Ibu sudah makan, kasih anak-anak masih kecil, masih TK, kasih makan belalang tiap hari, bangun pagi digoreng garing, dibuat ini dengan bubur, nah, anak pintar itu. Proteinnya luar biasa, belalang itu. Cuma kan ini bukan budaya kita makan belalang. Nah, kami orang timur makan belalang, kami makan belalang. Lalu belalang datang, ini belalang kalau di timur habis, dimakan sama orang timur nanti. Karena itu kita tetap berjalan. Jadi kalau mama bilang, kami mau tanam tapi belalang datang makan buang, kami pun tanam terus. Kita tetap lawan. Sambil kerja kita mengusir belalang, tapi kita tanam terus. Tuhan pasti menolong kita. Percaya atau tidak? Nah, kalau percaya pulang jangan tidur diam-diam, tanam, ya, tanam. Setuju tidak? Nah, itu penting sekali. Kita tahu bahwa pengetahuan itu mengantar kita lewat pertanian. Kita punya tanah-tanah banyak. Bapak Presiden berulang-ulang kali bahwa tahun depan itu akan terjadi kelaparan di mana-mana. Karena itu Bapak Presiden menginstruksikan kepada seluruh gubernur, bupati, kepala desa, camat, dan semua tokoh untuk ikut berpartisipasi dalam mendorong masyarakat menanam. Karena kalau tidak tanam, nanti kamu punya uang saja, tapi tidak ada yang bisa dibeli. Kepada pegawai negeri, jangan anggap bahwa saya tiap bulan terima gaji, terima beras, lalu saya ini tidak masalah buat saya tidak perlu tanam. Karena tiap bulan saya terima gaji, maka saya akan beli beras dan saya akan makan bersama keluarga. Tidak bisa. Gaji kita pegawai negeri dari Nusa Tenggara Timur 80% datang dari Jakarta. 80%. Nanti kalau keuangan Jakarta, pemerintah pusat bermasalah, ekspor kita bermasalah, devisa kita bermasalah, tidak lagi banyak dapat uang, maka kurangi. Kirim ke pemerintah provinsi, kabupaten pun kurang. Sekarang saya sudah mulai kurang toh, Pak Bupati? Sudah jauh dan dahak sudah kurang kan? Nah, sama provinsi juga kurang. Nanti kurang terus. Terakhir kita bilang para kepala dinas dan staf seluruh ASN dengan ini gajimu diskon 50% karena uang tidak ada. Nanti kalau tidak tanam, diskon lagi terakhir kamu cari makan sendiri karena uang sudah tidak ada. Nah, hati-hati. Jadi jangan yang bilang pegawai negeri sudah biasa terima gaji, saya sudah aman sudah. Biar saya tidak tanam pun, saya tiap bulan terima uang, terima gaji, saya beli beras.